Kitab Maleakhi pasal yang ketiga, ayat yang ke-18 mencatat, "Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya." Hingga sejauh ini, kehidupan rohani seseorang terus dikategorikan sebagai ranah pribadi yang tidak perlu, atau lebih tepatnya disebut dengan kata tidak boleh dibahas di muka umum. Tapi saya mendapati apa yang selama ini kita lakukan di ranah private akan diekspos oleh Tuhan di muka umum. Baik itu hal yang bersifat positif maupun yang negatif akan sama-sama diekspos. Jika selama ini kehidupan private yang kita miliki adalah hal-hal yang akurat, positif, ilahi, atau memperkenan Tuhan, otomatis hal itu akan membawa kita menerima promosi dan establishment dari Tuhan. Dia membawa kita untuk ikut menikmati kemuliaannya. Sebaliknya, jika selama ini kehidupan private yang kita miliki adalah hal-hal yang tidak akurat, najis dan tidak layak diperbincangkan di muka umum, maka masa Tuhan mengekspos kehidupan pribadi umatnya justru akan membawa orang yang bersangkutan jadi seperti terjerembab ke tempat sampah. Tidak peduli orang yang bersangkutan ada di level ketinggian manapun. Yang pertama, benahi kehidupan pribadi kita. Teruslah menyelaraskannya dengan kebenaran. Hiduplah dalam keakuratan di segala aspek. Miliki tekad untuk mulai mencintai kebenarannya. Teruslah menyelaraskan atau mendisiplin kecenderungan hati yang kita miliki untuk selalu tertuju kepada kebenaran atau firman-Nya saja. Yang kedua, terus tumbuhkan roh pertobatan dalam hidup kita. Pastikan kita makin belajar dengar-dengaran dengan suara hati nurani kita. Begitu ada teguran dari suara hati nurani, segera responi dengan hati yang bertobat. Sesederhana apapun teguran atau arahan hati nurani tersebut, responilah secara akurat. Bertobatlah dengan segera. Makin kita belajar untuk taat, maka akan menjadi makin jernih, detail, dan jelaslah suara hati nurani kita. Suara hati nurani kita akan terus menuntun kita hidup dalam terang Tuhan. Kitab Amsal pasal yang ke-20 ayat 27 mencatat, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Yang ketiga, pastikan kita kembali mengalami cinta mula-mula terhadap realita Tuhan dan kebenarannya. Belajarlah berfokus pada hal-hal yang berasal dari Tuhan. Dibutuhkan pendisiplinan pribadi untuk kita mulai mengubah fokus kehidupan atau kondisi hati yang kita miliki. Kecenderungan kebanyakan orang, mereka lebih mudah berfokus dan berkutat pada hal-hal yang negatif. Tapi kita harus melatih diri untuk mulai mengarahkan hati atau kehidupan hanya kepada kebenarannya saja. Dengan memiliki fokus hati yang tertuju pada Tuhan, berkobar-kobar dalam cinta akan Tuhan dan kebenarannya, kita akan mulai menikmati kehidupan dalam dunianya Tuhan. Karena itu bersiaplah, hai orang-orang benar. Masa promosi dan establishment yang dari Tuhan sudah datang. Amin.